Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, siswa MTS Mutulingga, kita sudah diberi nikmat oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan meskipun dalam suasana penuh keprihatinan. Semoga kita semuanya dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, pada awal masa kenabian Rasulullah SAW di Mekah, orang kafir Quraisy, mereka adalah orang yang menyembah banyak Tuhan. Ada berhala Lata, Uzza, Hubal, dan sebagainya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid, ajaran bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu ahad, Allah itu esa, mereka orang-orang kafir Quraisy itu merasa aneh. Mengapa merasa aneh? Mereka mengatakan seperti ini, urusan kita, wahai Muhammad, itu banyak. Kita ngurusi keluarga, kita ngurusi dagang, kita ngurusi masyarakat. Karena urusan kita banyak, maka Tuhan kita itu harus banyak. Tuhannya banyak saja, urusan kita banyak yang belum beres. Lah kamu kok bilang Tuhan itu hanya satu? Nanti kan jadi repot. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sangat cerdas. Jawabannya santai, tapi betul-betul kena. Wahai kaumku, wahai orang Quraisy, seandainya ada seseorang itu punya majikan banyak, seorang pembantu punya majikan banyak, bagaimana kamu bandingkan dengan seseorang yang majikannya hanya satu? Kalau majikan dia banyak, majikan A perintah ini, majikan B perintah itu, dan semuanya kepengin perintahnya itu dituruti, kan repot dia. Tapi kalau majikannya satu, perintahnya hanya satu, nah dia lebih santai, lebih nyaman. Orang-orang kafir Quraisy tergugah. Iya ya, benar juga. Nah kalau begitu, benar, Tuhanmu itu satu, kami ikut. Dengan dakwah seperti itu, dengan pemikiran seperti itu, dengan penjelasan seperti itu, banyak orang kafir Quraisy yang kemudian jadi beriman. Anak-anakku semuanya, kalian tentu tahu kisahnya Fir'aun. Fir'aun yang didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa berkata, Tuhanku adalah Robus samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi. Maka Fir'aun dengan sombong mengatakan, hei Musa, setauku di dunia ini, Fir'aun itu rumangsane merasa dunianya itu ya negaranya. Dia berjalan ke timur, ke utara, di negerinya. Tidak ada yang ngaku Tuhan kecuali saya. Jadi setahu saya di ard, di bumi, itu Tuhan ya saya. Kalau kamu mengatakan Tuhan langit, saya perintah. Wahai Amam, dia perintah pada menterinya, buat bangunan yang tinggi. Untuk apa? Saya mau naik, saya mau kenalan dengan Tuhannya Musa, yang katanya ada di langit. Dan tentu saja dia tidak bisa menemukan bangunannya cuma seberapa. Dan Tuhan Allah itu kan gaib. Nabi Musa terus berpikir, kalau logika Tuhan itu adalah Tuhan langit dan bumi, Fir'aun tidak bisa menerima, maka Musa berpikir ulang. Logikanya harus diganti. Maka Musa berkata, Tuhanku adalah Robbi, Tuhanku adalah Robbukumul wa Robbu abaukumul awalin. Tuhanku itu adalah ya Tuhanmu, ya Tuhan bapakmu, ya Tuhan mbah-mbahmu. Maka ketika dikatakan seperti itu, Fir'aun itu terdiam. Kenapa terdiam? Coba kita pikir. Kalau Fir'aun itu mengaku Tuhan, terus saat mbahnya hidup, Fir'aun belum lahir, ketika bapaknya hidup, Fir'aun belum lahir, dan terus Tuhannya bapaknya Fir'aun siapa? Tuhannya mbahnya Fir'aun siapa? Maka ketika Musa mengatakan Tuhanku adalah Robbi wa Robbukum wa Robbu abaikumul awalin, Fir'aun terdiam, logikanya kalah. Maka ketika itu banyak
pembesar-pembesar, pembantu-pembantu Fir'aun yang ada di sekitar Fir'aun menjadi beriman kepada Musa karena diajak mikir, karena diajak. Dalam agama Islam, agama kita, Allah menyuruh kita untuk beragama dengan ilmu, dengan mikir. Coba kalian ingat, ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. Dalam artian carilah ilmu, pikirlah. Sebab dengan pengetahuan, dengan kepahaman, kita akan merasa nyaman untuk menjalankan, mantap dan yakin untuk menjalankan sesuatu atau perintah agama. Wajib bagi kita untuk mencari ilmu. Wajib bagi kita untuk mencari ilmu, untuk berusaha paham. Perkara nanti setelah kita berusaha kok tidak dapat-dapat, maaf ya, goblok bayan gitu, maka itu bukan kesalahan kita. Kita wajibnya adalah berusaha. Perkara paham atau tidak itu adalah pemberian dari Allah. Yang dicatat oleh Allah sebagai amal kita adalah usaha kita, bukan hasilnya. Jadi apapun hasilnya itu wallahu alam, tapi kita wajib berusaha dan disitulah kita dinilai amal-amal kita. Anak-anakku sekalian, dalam ibadah pun harus demikian. Coba kalau kita mau jujur, kalau kita sholat, kadang-kadang malah mungkin sering ya, kita tidak terlalu semangat untuk mengerjakan sholat. Jadi kita agak-agak lele begitu. Ada satu riwayat Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW, itu diriwayatkan pernah satu hari satu malam itu sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Tentu ini bukan sholat wajib, tentu dengan sholat sunnah. Ketika kita mendengar riwayat itu kita heran, bisa nih begitu 1000 rakaat. Bagaimana dia bisa mengerjakan itu? Gelem-geleme. Apa orang kesel? Ya tentu saja kesel. Karena ternyata Ali Zainal Abidin itu paham betul. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, insya Allah sahih. Ada sahabat Rasulullah itu suatu saat ketemu Rasulullah lalu meminta, ya Rasulullah, doakan saya supaya kelak menjadi temanmu di surga, menjadi tetanggamu di surga. Lalu Rasulullah menjawab, Rasulullah SAW menjawab, baiklah, tapi bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Bantulah aku supaya doamu tadi diterima oleh Allah. Saya minta dibantu engkau memperbanyak sujud. Artinya dia disuruh memperbanyak sholat sunnah. Anak-anakku sekalian, kelak kita akan mengalami dikumpulkan di padang mahsyar. Orang dari sejak Nabi Adam sampai orang terakhir nanti sebelum kiamat dikumpulkan di sana. Tentu saja orangnya akan bermiliar-miliar atau mungkin malah bertriliun. Lalu di sana yang sangat kita harapkan nanti adalah kita dikenali oleh Rasulullah. Karena dengan dikenali Rasulullah kita bisa mengharap syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap untuk diperkenankan oleh Allah dengan ridho Allah dimasukkan ke surganya. Kita tidak pernah ketemu Rasul. Rasul juga tidak pernah ketemu kita. Bagaimana beliau akan mengenali kita? Tentu dari sekian miliar orang, alangkah lamanya kalau dikenali satu-satu atau ditanya satu-satu. Ternyata Rasulullah SAW itu akan mengenali kita dengan cahaya. Min asari sujud, dari cahaya yang keluar dari bekas anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk sujud. Jadi nanti di padang mahsyar tentu tidak mungkin Rasulullah itu satu persatu. Orang yang sujudnya benar, orang yang sujudnya tertib sesuai dengan aturan, nanti akan keluar dari anggota tubuhnya cahaya. Dan dengan cahaya itu Rasulullah mengenali kita. Yang bercahaya langsung kedetek. Tentu sangat cepat. Jadi anak-anakku sekalian, Ali Zainal Abidin itu sangat paham tentang hadis ini. Akan dikenali Rasulullah itu dari bekas sujud kita. Anak-anakku sekalian bisa menganalogikan dengan orang nyetem. Kalau anak-anakku sekalian
melakukan nyetempel tanda tangan supaya cap stempelnya jelas, itu kan harus ditekan dan harus lama. Nah seperti itulah kalau kita sujud. Kalau seperti itulah kalau kita sujud. Dahi, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut kaki, kemudian kedua jari kaki, ujung-ujung jari kaki itu harus ditekan, harus tertib. Dengan seperti itu harapan kita nanti di padang mahsyar akan menjadi cahaya. Kalau sujud kita serampangan, sekedar jengking seperti itu, jangan-jangan nanti di padang mahsyar Rasulullah tidak bisa melihat cahaya kita, karena cahaya kita cuma kelap-kelip gitu. Dari sekian miliar orang cuma kelap-kelip, ya tidak kelihatan. Jangan-jangan kita tidak dikenali oleh Rasulullah. Jadi inilah yang dipahami oleh Ali Zainal Abidin. Maka masyhur diriwayatkan dia pernah sholat 1 hari 1 malam itu 1000 rakaat. Nah anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sekarang masuk bulan Ramadan. Tentu selain ada sholat wajib, kita disunahkan untuk qiyamul lail. Itu kesempatan kita membuat stempel supaya cahaya kita dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di padang mahsyar. Waktunya ya mulai itu setelah sholat isya sampai dengan subuh. Sebelum subuh itu masih bisa. Nah, anak-anakku sekalian, para nabi, para rasul, semuanya itu berpengetahuan, semuanya itu cerdas. Mereka mendapat bimbingan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu para rasul membimbing para sahabatnya, seperti Nabi Muhammad SAW itu membimbing para sahabatnya, kemudian para sahabat membimbing para tabi'in, orang generasi berikutnya, para tabi'in itu membimbing tabi'in, orang yang di bawah lagi, generasi selanjutnya. Insya Allah sampai ke kita, para ulama, para ustadz, para guru, sampai ke kita pada zaman sekarang. Nah anak-anakku sekalian, ada lagi satu riwayat, ada seorang santri, ada seorang murid. Dia terkenal cerdas. Selain cerdas, dia juga pandai dagang. Sehingga dengan hasil dagangannya, dia bisa menyantuni, memberi bantuan pada pesantrennya, pada sekolahnya, pada gurunya, pada teman-temannya, menyediakan fasilitas seperti akomodasi dan fasilitas lain. Dia terkenal cerdas. Pada suatu saat dia dalam perjalanan dagangnya, di tengah perjalanan dikisahkan dia melihat seekor burung yang sayapnya patah, sehingga tidak bisa terbang untuk mencari makan. Dia perhatikan bagaimana burung tadi mendapatkan makan. Ternyata ada beberapa burung lain yang saat-saat tertentu itu datang membawakan makanan untuk dia, untuk burung yang sayapnya patah. Melihat peristiwa itu, santri ini yang terkenal cerdas itu mikir, burung yang tidak bisa terbang, tetap saja dia dapat rezeki. Tetap ada burung lain yang diilhamkan oleh Allah untuk membantu. Lalu dia mikir dan bilang ke gurunya, ke ulama yang alim alamah, ke gurunya, ke ustadznya, wahai guru, saya melihat ini, peristiwa seperti ini. Saya ingin iktibar itu mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Burung yang tidak punya sayap, yang sayapnya patah, tetap saja bisa mendapatkan makanan. Nah, saya kan juga bisa seperti itu. Pasti saya dapat makanan. Maka dia berniat jadi sufi, orang yang tidak mengejar dunia. Dia berniat berhenti berdagang untuk full belajar. Bagaimana jawab gurunya? Ternyata gurunya itu mesem. Begini, lah kamu itu iktibar, mengambil hikmah. Ya benar, ada burung yang tidak bisa mencari makan, ada burung yang memberi makan. Nah kamu kalau mau iktibar ya jangan yang menerima. Kamu mau iktibar meniru yang memberi. Memberi itu lebih keren dari menerima. Jangan meniru burung yang mengharap, tapi tiru burung yang membantu temannya. Santri tadi terdiam.
Iya ya, keren yang memberi dari yang menerima. Maka dia tidak jadi berhenti, tetap berdagang ya tetap belajar. Nah di sini kita bisa melihat murid yang cerdas melihat sesuatu itu tetap harus ada bimbingan guru, karena gurunya mesti lebih punya wawasan. Melihat burung yang sayapnya patah lalu diberi makan oleh temannya, muridnya berkesimpulan, wah saya juga bisa seperti itu, tidak usah kerja, pasti nanti dapat rezeki. Meniru burung yang sayapnya patah. Gurunya lebih tinggi ilmunya, lebih luas wawasannya. Ya kalau niru jangan niru yang menerima, tiru yang memberi. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Jadi di sini anak-anakku, ada 2 poin penting, silahkan nanti dirangkum dari apa yang Ibu sampaikan. Semoga kita bisa tetap semangat belajar dan juga perlu adanya guru. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.